Jika benar kamu adalah utusan Allah, lawanlah ahli sihir istanaku. Oke, malam ini kita membaca cerita sebelum tidur. Apa ini judulnya nih? Ular mukjizat Nabi Musa. Yang mana ularnya, Dek? Ini. Kok ada ular kecil itu kayaknya, Dek? Mana? Ini. Itu diapakan ular kecil itu, Dek? Dimakan. Dimakan oleh ular yang Gede. oke. Ular mukjizat Nabi Musa. Penulisnya itu Fitri Nurul. Murojaah Ustadz Ahmad Saiful Anam LC. Penerjemah Cinca James Ripas. Oke, siap kita baca? Siap. Nabi Musa hidup di Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun. Pada zaman itu Fir'aun menjadi raja yang jahat. Dia seringkali menyakiti rakyatnya. Yang mana Fir'aun, Dek? Ini ya. Iya. Raja dia ini ya. Iya. Kita lanjut. Suatu ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan saudaranya Harun untuk menemui Fir'aun. Mereka mengajak Fir'aun agar mau menyembah Allah. Namun Fir'aun menolak. Dia tidak percaya jika Nabi Musa adalah utusan Allah. Fir'aun pun menantang Nabi Musa untuk membuktikan kebenarannya. Jika benar kamu adalah utusan Allah, lawanlah ahli sihir istanaku. Seru Fir'aun sombong. Ternyata Fir'aun itu sombong. Ya? Iya. Kelihatan ya dari wajahnya ya. Iya. Oke, lanjut ya. Lalu para ahli sihir istana berdatangan atas panggilan Fir'aun. Mereka membawa tali temali dan tongkat yang akan dipakai untuk melawan Nabi Musa. Hei Musa, siapakah yang akan menunjukkan kemampuannya terlebih dahulu? Tanya para ahli sihir. Itu membawa apa, Dek? Ahli sihirnya, Dek? Tongkat sama tali. Tongkat sama tali. Tongkat sama Ada berapa tongkatnya? dua. Talinya? Satu. Oke, kita lanjut. Silakan kamu sekalian yang melemparkan lebih dulu. Jawab Nabi Musa tenang. Maka seluruh ahli sihir istana melemparkan tali temali dan tongkat yang mereka pegang. Ayah, tadi itu ahli sihirnya. Iya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Wow, tali temali dan tongkat itu terlihat seperti ular kecil yang merayap dengan cepat. Semua yang ada di dalam ruangan berteriak takut. Coba kita berteriak sama-sama. Wah, Ayah, kenapa? ada ular, ada ular. Yang ini tipis. Ya, ular kecil namanya, ular kecil. Ayah, ini kan ular yang kayak tadi. Iya, Makan ular. dari tongkat dengan tali tadi kan? Iya. Tapi tahukah kamu sebenarnya itu bukanlah ular sungguhan. Itulah yang dinamakan sihir. Para ahli sihir melumuri tali temali dan tongkat mereka dengan air raksa. Kemudian tali temali dan tongkat itu bergerak dan memanjang seperti ular yang berjalan. Bagaimana ular berjalan? Ulangi lagi. Sekali lagi. Oke, kita lanjut dong. Ular tadi. Atas perintah Allah, Nabi Musa kemudian melemparkan tongkat yang dia pegang. Seketika tongkat yang dia lemparkan berubah menjadi ular yang sangat besar. Jadi warna merah. Ular besar itu lalu menelan semua ular kecil milik para ahli sihir.
Semua orang terkejut dan takut, termasuk Fir'aun. Para ahli sihir tahu ular besar itu adalah ular sungguhan. Ular mereka tadi ular sihir, ular bohongan dari tali dan Temali. tongkat. Temali. Para ahli sihir istana serentak bersimpu di depan Nabi Musa. Mereka percaya jika Nabi Musa benar-benar utusan Allah. Kami percaya kepada Allah, Tuhannya Musa dan Harun, ucap mereka yakin. Kebetulan. Fir'aun sangat marah karena Nabi Musa berhasil mengalahkannya. Lalu dia mengusir Nabi Musa dan para ahli sihir pergi dari istana. Nabi Musa dan Harun meninggalkan istana Fir'aun dengan perasaan lega. Terakhir. Halaman terakhir. Halaman 24. Tahukah kamu Nggak tahu. ular tidak memiliki kaki? Mereka berjalan dengan cara melata. Iya. Nggak gerak seperti ini, Dek. Iya. Ular termasuk hewan karnivora. Apa karnivora itu? Memakan hewan Kecil. lain. Seperti apa? Ular. Burung, ular kecil, kodok, ayam. Betul. Dan hewan lainnya. Bahkan ada ular yang bisa memakan hewan yang bertubuh lebih besar dari tubuhnya. Seperti kambing, rusa, kerbau, dan kijang. Wow, luar biasa sekali ya. Allah menciptakan ular yang tubuhnya kecil bisa memakan hewan yang tubuhnya lebih besar dari ular. Oke, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Sekarang kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sudah siap, Bobo? Sudah. Oke. Dadah teman-teman.